Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Angga Ramadhani dengan NIM 230361136. Saya akan menjelaskan tentang kromatografi ion dan kromatografi kolom. Sebelum kita memasuki tentang kromatografi ion dan kolom, kita harus mengenal apa itu kromatografi terlebih dahulu. Next. Kromatografi adalah teknik pemisahan yang digunakan untuk memisahkan komponen-komponen dalam suatu campuran berdasarkan perbedaan kecepatan migrasi masing-masing komponen saat melewati fase diam dan fase gerak. Kromatografi ini memiliki beberapa jenis, yaitu kromatografi kertas, lapis tipis, kolom, gas, cair kinerja tinggi, penukaran ion, afinitas, dan eksklusi ukuran. Yang kita bahas pada saat ini cuma dua, yaitu kromatografi kolom dan kromatografi ion. Next. Kromatografi ion dan kolom adalah kromatografi ion adalah teknik kromatografi cair yang digunakan untuk memisahkan dan menganalisis ion-ion, kation dan anion. Dalam larutan, pemisahan dilakukan berdasarkan interaksi antara ion dalam sampel dengan resin penukaran ion atau fase diam. Sedangkan kromatografi kolom adalah teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kepolaran atau kelarutan komponen dalam campuran menggunakan sebuah kolom berisi fase diam, biasanya silika atau alumina, dan fase gerak berupa pelarut atau eluen. Sejarah kromatografi kolom dan ion ini adalah pada 1901 ditemui oleh Mikhail Shevet dari Rusia menggunakan kolom berisi kalsium karbonat untuk memisahkan pigmen tumbuhan seperti klorofil dan karotenoid. Ia meneteskan ekstrak tumbuhan ke dalam kolom dan menggunakan pelarut sebagai eluen. Warna-warna berbeda muncul dalam kolom. Disinilah nama kromatografi kroma warna grafein menulis. Pada 1930 sampai 1950-an, kromatografi kolom mulai digunakan secara luas dalam kimia organik atau analitik. Fase diam mulai diganti dengan silika gel atau alumina untuk efisiensi lebih tinggi. Pada kromatografi ion yaitu pada 1940 resin penukaran ion sinetik. Resin penukaran ion sinetik diperkenalkan untuk keperluan pemurnian air dan pengolahan nuklir. Resin menggantikan tanah liat dan zeolit alami sebagai bahan penukar ion. Pada 1975 ditemukan ion kromatografi sebagai alat analitik, diperkenalkan secara resmi oleh Hamish Small dan rekan-rekannya di perusahaan Dow Chemical. Mereka mempublikasikan metode kromatografi ion menggunakan resin penukaran ion dalam kolom kecil dengan detektor konduktivitas. Next. Apa saja sampel yang digunakan pada kromatografi kolom dan ion? Pada kromatografi kolom, sampel yang digunakan yaitu campuran pigmen seperti klorofil dan karotenoid, senyawa organik hasil sintesis, lalu alkaloid dari ekstrak tanaman, lalu lipid atau asam lemak, dan zat perwarna atau pelarut industri. Jenis eluen yang digunakan yaitu nonpolar seperti N-heksana, petroleum ether, atau semipolar etil asetat dan kloroform. Polar, etanol, metanol, dan air. Biasanya digunakan campuran pelarut dengan perbandingan tertentu. Misalnya, heksan dibandingkan etil asetat dengan perbandingan 8:2. Pada kromatografi ion, digunakan jenis sampel seperti ion logam, Na2 seperti Na+, K+, Ca2+, dan Mg2+. Dan anionnya digunakan Cl-, NO3-, SO42-, dan PO43-. Lalu protein bermuatan dalam kromatografi penukaran ion untuk biokimia. Lalu air limbah, air minum, lalu larutan farmasi. Jenis eluen yang digunakan seperti fasa gerak yaitu NaOH, KOH, larutan HCl, HNO3 seperti buffer untuk kation.
lalu buffer fosfat, asetat borat, tergantung sistem analisisnya. Sedangkan fase diam pada kromatografi kolom seperti silika gel, alumina, dan kadang dikombinasikan dengan zat pengikat spesifik. Lalu fase diam untuk kromatografi ion yaitu seperti resin penukaran ion, resin penukaran kation plus dan anion min. Umumnya berupa butiran polimer bermuatan positif atau negatif. Next. Prinsip kerja pada kromatografi ion dan kolom seperti gambar yaitu dia pada sampelnya tertera di atas dan di tengah yaitu fase diam seperti silika atau alumina. Lalu pelarutnya. Prinsip kerjanya yaitu pemisahan berdasarkan perbedaan kepolaran atau afinitas antara senyawa terhadap fase diam, yaitu silika atau alumina, dan fase gerak seperti pelarut atau organik. Senyawa yang lebih kuat berinteraksi dengan fase diam akan tertahan lebih lama di kolom dan keluar terelusi belakangan. Senyawa yang lebih mudah larut dalam eluen akan keluar terlebih dahulu. Mekanisme kerja kromatografi kolom ini yaitu kolom diisi dengan fasa diam seperti silika gel atau alumina. Sampel campuran dilarutkan dan diteteskan ke dalam kolom. Lalu eluen ditambahkan dari atas dan mulai mengalir ke bawah secara gravitasi atau tekanan. Komponen-komponen dalam sampel akan berinteraksi berbeda dengan fase diam. Komponen yang kurang polar keluar lebih cepat, sedangkan yang lebih polar tertahan lebih lama. Fraksi-fraksi dikumpulkan dan biasa dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya yaitu prinsip kerja pada kromatografi ion, yaitu pemisahan berdasarkan interaksi elektrostatik antara ion dalam sampel dengan resin penukaran ion bermuatan di dalam kolom. Ion dalam sampel bertukar posisi dengan ion di resin, tergantung kekuatan ikatan afinitas terhadap resin. Mekanisme kerja dari kromatografi ion ini adalah kolom diisi dengan resin penukaran ion positif atau negatif. Resin mengandung ion tetap misalnya H+, Na+, atau OH- dan Cl-. Sampel cairan ionik dimasukkan ke kolom, ion dalam sampel mulai bertukar dengan ion resin. Eluen digunakan untuk mengalirkan ion melalui kolom, lalu ion-ion yang berikat lemah dengan resin keluar lebih cepat. Ion-ion yang lebih kuat berikatan dengan resin keluar belakangan. Ion yang terdeteksi biasanya dengan detektor konduktivitas. Next. Contoh kasus pada kromatografi kolom yaitu pemisahan campuran pigmen tumbuhan. Sampel yang digunakan yaitu ekstrak daun yang mengandung klorofil A dan klorofil B, karoten, dan xanofil. Fase diamnya yaitu silika gel, sedangkan eluennya yaitu campuran heksan dengan etil asetat dengan perbandingan 8:2. Kedua yaitu kasus kromatografi ion, contohnya analisis ion dalam air minum. Sampel yang digunakan air kran, fase diam resin penukaran anion. Eluen yang digunakan NaOH. Detektor yaitu konduktivitas ionik. Data dan hasil dari kromatografi kolom yaitu pada fraksi pertama yaitu berwarna kuning dengan senyawa karoten. Urutan keluar pertama. Fraksi kedua kuning muda, senyawa xanthofil dengan urutan keluarnya yang kedua. Fraksi ketiga yaitu dengan warna hijau muda dengan klorofil A, urutan ketiga. Fraksi keempat yaitu warna hijau tua dengan senyawa klorofil B. Urutan keluarnya yaitu keluar elusinya yaitu keempat. Senyawa non-polar atau karoten keluar lebih dahulu. Senyawa lebih polar klorofil B tertahan lebih lama oleh silika. Yaitu selanjutnya itu kromatografi ion. Kromatografi ion itu waktu
frekuensinya 1,8 dengan 8 menit, ionnya Cl-. Konsentrasinya 15,2. Selanjutnya pada waktu 3,2 menit yaitu dengan ion NO3 min dengan konsentrasi 8,5. Pada waktu 4 menit dengan ion terdeteksi SO42 min dengan konsentrasi 10,1. Puncak paling awal ion dengan afinitas rendah terhadap resin. Puncak lebih lambat yaitu ion yang lebih kuat berinteraksi dengan resin. Luas puncak berbanding lurus dengan konsentrasi ion. Pada kromatografi kolom tadi, karoten karena bersifat sangat nonpolar, lebih larut dalam pelarut, heksan dan keluar duluan. Klorofil B yang paling polar tertahan paling lama oleh fase diam silika yang bersifat polar. Urutan elusi membuktikan prinsip interaksi kompetitif antara fase diam dan eluen berdasarkan kepolaran. Sedangkan pada kromatografi ion yaitu Cl- keluar lebih dulu karena afinitasnya rendah terhadap resin penukaran anion. Pada SO42- memiliki afinitas yang tinggi, elusi lebih lambat. Urutan retensi membuktikan bahwa ion yang lebih bermuatan tinggi atau lebih besar akan lebih kuat tertahan oleh resin bermuatan. Jadi kromatografi kolom, warna fraksi menunjukkan pemisahan pigmen. Karoten paling cepat keluar karena bersifat nonpolar, klorofil B paling polar sehingga paling lambat keluar. Pada kromatografi ion, ion Cl- terelusi lebih awal karena afinitas lemah terhadap resin. SO42- tertahan lebih lama karena muatan ganda dan afinitas tinggi terhadap resin. Kesimpulan dari ini yaitu kromatografi kolom efektif untuk memisahkan senyawa berdasarkan kepolaran. Sedangkan kromatografi ion sangat berguna dalam analisis ionik dalam larutan dengan sensitivitas dan akurasi tinggi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.